Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita banyak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dan juga kita tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah dengan meningkatkan kewaspadaan serta kehati-hatian kita di dalam berbuat dan bersikap. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan aslut taqwa wa at-tawakki mimma yukrah. Sesungguhnya asal pada takwa itu adalah kehati-hatian seseorang dari setiap perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, diriwayatkan bahwasannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu tentang hakikat ketakwaan. Maka sahabat Ubay radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ama salakta tariqan dza syaukin?" Pernah engkau ya Amirul Mukminin melewati suatu jalan yang di situ ada duri dan rintangan? Qala bala, iya, pernah. Qala wa ma amilta? Lalu apa yang kau lakukan ketika engkau berjalan di jalan yang di situ ada duri? Di situ ada rintangan. Qala syamartu wajtahadtu. Maka saya dengan teliti dan hati-hati dalam melangkah agar tidak terkena duri. Qala fadzakat taqwa. Maka itulah ketakwaan. Maka takwa itu diwujudkan dengan kehati-hatian seorang mukmin dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bertindak dan berbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manusia hidup di dunia ini kecuali menginginkan keberuntungan, kejayaan, kebahagiaan. Tidak ada mereka mengharapkan kemiskinan, kesulitan, kesusahan. Segala upaya dan usaha dilakukan untuk mencapai kejayaan dan kesuksesan serta jauh dari kerugian, baik dalam perkara bisnis, perkara belajar dan dalam hal semuanya. Lalu bagaimana dengan perkara akhirat? Saudaraku sekalian, arsyadani Allahu ayyakum. Tentunya bagi seorang mukmin perkara yang harus lebih dititik beratkan, yang lebih ditekankan dalam pikiran serta prioritas hidupnya, bagaimana dia bisa sukses di akhirat, terjauh dari kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Itu yang seharusnya target setiap muslim. Bukan bagaimana dia sukses di dunia tetapi di akhiratnya dia sengsara. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian, hai para sahabat, siapa orang yang rugi? Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu orang yang tidak ada lagi punya modal. Modal sudah tidak ada, barang dagangan tidak ada. Jangankan untung, sisa saja sudah tidak ada lagi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, mari kita lihat ikhwati fillah, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita hakikat kebangkrutan yang sebenarnya. Kalau seseorang itu bangkrut di dunia, masih ada kemungkinan dia bangkit menjadi jaya. Kalau dia rugi di dunia, masih dia bisa untung suatu ketika. Kalau dia miskin di dunia, dia bisa menjadi kaya suatu ketika. Tapi ketika urusannya di akhirat, ikhwati fillah, apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah bersabda, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang kelak pada hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakah. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala solat, dengan membawa segudang pahala puasa, dengan membawa sekian tumpuk pahala zakat. Masya Allah. Bukankah mereka ahlul ibadah? Ya. Bukankah mereka rajin beribadah kepada Allah? Tentu. Lalu mengapa mereka dianggap orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut? Mari kita simak bagaimana sabda Rasulullah berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, wa ya'ti, namun dia juga datang kelak pada hari kiamat dengan membawa suatu beban. Wa qad syatama hadza, dia rupanya telah mencaci seseorang. Semasa hidupnya dia mencaci seseorang. Wa qadzafa hadza, dia menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dia memakan harta orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain. Wa safaka dama hadza, bahkan dia pernah membunuh orang lain. Fa akhadha hadza min hasanati, datang orang yang pernah dizalimi menuntut di hadapan Allah. Fa akhadha hadza min hasanati, dia akan mengambil kebaikannya, kebaikan orang yang dahulu menzalimi dia semasa di dunia. Wa akhadha hadza min hasanati, datang orang lain, ambil lagi pahalanya, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Sedikit demi sedikit diambil, dituntut oleh orang-orang yang semasa di dunia pernah dizalimi, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun tulisan. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih, kalau perbuatan baik, amal baik, pahala baik sudah habis, padahal orang-orang yang menuntut masih banyak, akhadat min sayyiatihi faturihat alaihi, diambil keburukan orang yang menuntut, orang yang dizalimi semasa di dunia, faturihat alaihi, diberikan kepada dia, dilemparkan kepada orang tersebut. Sudah tidak punya kebaikan, ditambah keburukan. Faturiha finnar, maka kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan kalau seandainya posisi kita ada pada orang tersebut, apa yang antum kamu katakan? Apa yang akan bisa kita katakan di hadapan Allah ketika kita pada posisi orang tersebut? Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan kelak pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, yang mana pada hari itu tidak ada seorang pun yang terzalimi. Dan bahkan Allah menegaskan, wala yadlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan mendolimi seorang pun. Pengadilan akhirat, pengadilan yang paling adil. Mungkin kita selamat di dunia, mungkin kita berlenggang ria dengan kezaliman karena kita punya kekuatan, karena kita punya kemampuan, kita ditakuti, kita disegani, sehingga kita dengan seenaknya menzalimi orang lain. Maka tuntutan akhirat, saudaraku fillah,
sangat berat. Cukuplah hadis ini sebagai sesuatu yang menghentikan kita dari kezaliman kepada orang lain sebelum datang hari pembalasan kelak pada hari kiamat. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada hadis lain yang menyebutkan betapa keadilan Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluknya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah. Tidak selayaknya seseorang yang hendak masuk surga untuk masuk surga, dia sudah mendapatkan jaminan masuk surga, tapi rupanya ada sesuatu yang mengganjal. Wa ahadun min ahlin nar yatlubu bimadlamatin. Rupanya ada seseorang yang masuk neraka menuntut kezaliman yang pernah dilakukan kepadanya. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang yang sudah hampir masuk surga, maka Rasulullah mengatakan layan bagi, dia tidak layak untuk masuk surga sampai diputuskan urusannya. Walayan bagi li ahadin ahlun nar an yadkhulan nar. Ya, tidak selayaknya seorang masuk neraka. Wa ahadun min ahlil jannah yatlubu bimadlamadin hatta latmah. Dan ada di kalangan ahlun jannah yang menuntutnya meskipun hanya satu tamparan saja. Ikhwati fillah. Maka para sahabat bertanya, "Qulna kaifa hadza wa inna ma na'ti ghurlan buhman?" Bagaimana ya Rasulullah kelak pada hari kiamat kita sudah tidak punya apa-apa. Kita sudah tidak punya dirham wala dinar atau dolar untuk menebus kesalahan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan dan keburukan. Maka dari itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kita bersikap selama kita hidup di dunia ini hendaklah kita berhati-hati. Mungkin ada orang yang berbuat ghibah kepada kita, ada orang yang berbuat buruk kepada kita, tetapi tahukah kita apa sebab mereka? Maka jangan kita menjadikan seseorang terperosok dalam kemaksiatan disebabkan kita. Islam mengajarkan kita keadilan. Islam mengajarkan kita untuk bersifat pertengahan dalam bermuamalah. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yuwaqir kabirona wa lam yarham shaghirona. Bukan termasuk golongan kami kaum muslimin yang mereka tidak menghormati yang tua dan mereka tidak menyayangi yang lebih muda. Maka dari itu ya fatifillah, keseimbangan dalam Islam itu telah diajarkan. Yang tua bukan gila kehormatan, yang muda bukan gila kasih sayang, imbang. Sehingga dengan demikian ya fatifillah akan memperkecil kezaliman. Yang memiliki jabatan jangan merendahkan orang yang di bawahnya. Yang di bawahnya harus memiliki sifat ketaatan kepada atasannya, kepada pemimpinnya, imbang. Maka dari itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tuntutan-tuntutan di akhirat sangat berat sekali. Al-musabbib lahu hukmul mubashir. Terkadang seseorang yang menjadi sebab memiliki hukum yang sama seperti pelakunya. Maka janganlah kita ikhwati fillah menjadi orang atau menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam kemaksiatan. Tuntutan di akhirat atau mereka akan menuntut kita di akhirat ikhwati fillah. Ada seorang yang terjerumus dalam kemaksiatan. Ketika hendak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan mencari alasan. Kenapa dia disiksa? Ya Rabb, sesungguhnya saya disiksa karena fulan. Dia yang mengajari saya, dia yang menjerumuskan saya, dia yang mengarahkan saya ke dalam kemaksiatan. Bagaimana kalau kita menjadi kambing hitam di sini, fillah? Kita menjadi sebab seseorang itu melakukan ghibah. Memang ghibah itu suatu yang salah. Ghibah suatu kemungkaran, ghibah suatu kemaksiatan, tapi apa sebabnya? Bisa jadi dizolimi,
sehingga dia menghibai orang yang mendoliminya. Maka dari nehwatifillah, jangan kita menuntut hak tapi kita lupa kewajiban. Ketika kita menginginkan hak kita dipenuhi, lakukan hak kita atau kewajiban kita kepada orang lain. Akhirnya Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, man arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah. Perhatikan nehwatifillah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaklah ketika dia meninggal dunia bahwa yu'minu billah, dalam kondisi beriman kepada Allah. Tiket utama beriman kepada Allah. Apakah itu saja? Tidak. Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, hendaklah dia bersikap kepada orang sebagaimana dia ingin orang lain bersikap kepada dia. Kalau kita tidak ingin diribai, jangan memulai. Kalau kita tidak ingin kebakaran, jangan menyulut. Kalau kita tidak ingin dizolimi, jangan memulai kezoliman. Itu prinsip seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ya watifillah, mari kita berusaha untuk lebih berhati-hati dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah. Setiap kita hendak berbicara, difikirkan apakah ini mengandung kemaksiatan, kezoliman kepada orang lain. Kalau kezoliman kepada Allah, mungkin seseorang menganggap itu mudah dengan dia bertaubat, tapi kedzaliman kepada makhluk akan terseret sampai akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih walata umuril muslimin. Allahumma aslih walata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.